Hai semuanya, ingin tahu kenapa saya lebih memilih vakum Xiaomi DX900 daripada DX700? Nah, ini ada summary-nya, beberapa points, dan saya akan membahasnya lebih detail. Tapi sebelum kita lanjut, ayo subscribe dan share ke teman-teman, dan semoga channel ini bisa membantu dan bermanfaat untuk semuanya. Hari ini saya mau review vacuum cleaner Xiaomi DX900. Nah, kemarin saya juga udah bandingkan antara mau beli yang DX700 yang lagi ngetrend atau yang DX900 yang ini katanya yang terbaru. Oke, ayo kita lihat ada apa saja di sini. Kita unboxing dulu. Nah, ini vakumnya dan kepala vakumnya. Oke, ayo kita coba lihat. Warnanya sih cakep ya. Oke, plastiknya juga kualitasnya bagus. Harganya terjangkau, kualitasnya cukup bagus. Kalau ini seperti biasa vakum, ada untuk tempat yang agak susah terjangkau. Oke, ini kira-kira besarnya seberapa? Ayo kita lihat. Nah, plastik sih. Ada rodanya depan sama belakang. Ya, diukur, coba lihat sekitar 23 cm sampai 23 ya, sekitar 10 lebar. Nah, kalau di sini sekitar 13 sampai 14, sama tingginya supaya kita tahu sekitar 14 ya, sekitar 14. Jadi kalau untuk di bawah ranjang, kalau yang lebih rendah dari 13 berarti nggak masuk. Nah, bagusnya ini boleh diputar, ada locknya juga sewaktu berdiri, jadi bisa berdiri waktu menyimpannya, menghemat tempat. Oke, nah kabelnya 4,5 meter. Kalau untuk vakum sih memang kurang panjang ya, makanya saya juga pasang extension. Dan yang ini kepalanya yang pipih, jadi boleh pakai adapter yang pipih ke bulat. Nah, ini lumayan solid. Oke, sekarang kita lihat coba manualnya. Di sini semua Chinese ya, bahasa Chinese, tapi saya boleh coba jelaskan. Ada beberapa poin yang penting. Ayo kita coba lihat di dalamnya. Oke, katanya jangan vakum. Ini bukan untuk cairan ya, kan ada vakum yang untuk air, bisa untuk dry and wet. Kalau ini cuma dry, dan juga tidak boleh untuk benda yang tajam seperti pecahan gelas. Sewaktu dibersihkan juga pastikan colokan dicabut. Nah, kalau sewaktu cabut colokannya juga jangan tarik kabelnya ya dari kepalanya langsung.
Jangan simpan di tempat yang panas, dan jangan dipakai kalau sudah tidak berfungsi dengan baik. Contohnya udah jatuh, udah pecah, atau udah kabelnya sedang rusak. Jadi jangan dipakai. Ayo kita coba buka ini. Nah ya, coba di dalamnya itu lubangnya, berarti vakumnya dari kotorannya masuk melalui lubang yang di bawah itu. Nah, ntar kalau udah di filter, ini untuk keluar udara yang bersih. Kokoh kan? Bagus, saya suka warnanya. Oke, ayo kita buka di sini, tekan saja tombol ini. Ya. Oke, ini lubangnya di mana antara debu yang kotor yang disedot masuk ke dalam tabung. Nah, bagusnya sistem filtration yang digunakan di X900 ini namanya cyclone filtration, di mana menggunakan tekanan yang tinggi memisahkan antara debu dan partikel dari aliran udara yang disedot. Nah, contohnya udara atau debu yang kita sedot masuk melalui sini, dari lubang ini masuk ke dalam tabung. Nah, debu dan partikelnya akan didorong jatuh ke bawah tabung, dan udara yang agak bersih itu akan difilter melalui filter besi ini dan melalui filter HEPA ini. Nah, HEPA spon ini bagian putihnya itu termasuk HEPA, cuman beda dengan HEPA yang di DX700. Yang ini menurut saya lebih mudah dibersihkan, dan udara itu akan disaring keluar dari sini udah menjadi udara yang bersih. Jadi bagus sistem ini menlock udara yang kotor tetap di dalam tabung. Ini katanya harus pas waktu memasukin filter ini. Nah, saya tunjukin slotnya. Nah, ini ada slot, garisan ini harus pas ke ini giginya, harus pas di sana supaya debu-debu atau kotoran yang kita isap tidak keluar, tidak masuk ke mesin. Nah, kita harus pas, tekannya agak ya dipasin ya, jangan terlalu longgar, jangan terlalu dipaksa juga. Cuma saya melihat ada sedikit lubang lagi ya, tapi ya nggak apa-apa karena memang ada filter sebelum masuk ke mesinnya. Nanti kita coba lihat seberapa efektif udaranya disaring dan keluar dari pembuangannya. Oke, next ini ayo kita coba pasangin. Semuanya terpasang, dan di sini oh ya, ini bisa untuk kalau vakum lantai, dan bisa cabut kalau untuk vakum-vakum seperti mobil atau rak-rak, jadi tidak perlu pakai pegangan yang panjang ini. Jadi dua fungsi. Harus dipasin supaya bisa di lock. Ya, ntar di lock di sini, tapi dipasin ke dalam dulu agak susah ya. Oke, tek. Nah, sekarang kita sudah ini daunnya ada lock. Oke.
coba ganti kepalanya, mau coba dengan fungsi lain. Aduh, agak kencang ya, padahal tadi tidak terlalu dipaksa juga. Susah ini bukanya. Oke, coba kita lihat nih kepalanya, lubang vakumnya. Oke, coba lagi. Oke, akhirnya sekarang, nah tuh hasil vakumnya. Saya sangat puas dengan hasilnya. Vakumnya kencang, sedotannya seperti tadi yang saya sudah coba untuk vakum karpet keset kaki juga bagus, kuat, kencang. Oke, sekarang kita coba yang ini. Oke, sekarang saya mau coba. Nah, bisa nggak ya? Coba deh vakum kipas daripada naik pakai tangga lap. Oke, mau coba apa memang efektif. Agak susah ya karena kipasnya bergerak terus. Oke, nah sekarang agak menekan dikit. Memvakum kipas ini juga harus pelan-pelan ya. Jangan sampai kipasnya terbengkok, ntar waktu nyalain berbunyi. Lumayan, cuman pegel ya, habis beratnya di atas. Jadi agak pegel, tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk mencoba. Lumayan, tapi masih yang pasti dilap lebih bersih. Cuman ya kita hanya untuk percobaan. Oke, nah tuh saya pasang extension supaya lebih panjang. Sekarang kita mau rapiin dan bersihkan. Nah, di sini ada hooknya supaya kita bisa rapiin kabel yang panjang ini supaya ntar untuk menyimpannya lebih rapi. Cabut untuk bersihin. Oke, coba kita tekan, buka. Nah, udah dikit abu-abu filternya, coba kita lihat. Nah, udara yang masuk ke mesin benar-benar udah terfilter nggak? Nah, bersih, nggak ada debu, berarti filternya memang bersih ya, jadi nggak perlu khawatir. Sekarang kita lihat hasil dari yang kita vakum tadi. Sebagian debu dan sampahnya di bawah, tapi yang tersangkut di filter besi itu kebanyakan rambut ya. Mas mungkin rambut susah jatuh ke tabung yang di bawah. Dan kenapa saya memilih ini daripada yang di X700, karena menurut saya ini lebih mudah dibersihkan. Kalau HEPA filter yang di X700 kan ada lekukannya. Saya pernah pakai yang HEPA filter mirip di X700 yang brand lain. Susah bersihkannya. Kadang saya pakai sikat gigi ya bersihkannya, tapi tetap nggak maksimal ya. Akhirnya kita tetap harus beli lagi
filter baru untuk menggantikannya. Jadi menurut saya itu agak ribet, agak susah di maintain dibanding dengan DS900 ini yang hanya cukup untuk dicuci saja seperti biasa. Ayo cucinya. Oke, hanya cukup dengan air, nggak perlu sabun. Jangan pakai pembersih yang keras ya, supaya tidak rusak. Nah, cukup dengan air karena kotoran di rumah pada cuman rambut sama debu-debu halus. Nah, ini dicuci, dipres aja pelan-pelan. Nah, tuh. Nah, kita harus pastikan filter ini benar-benar kering sebelum dipakai ulang ya. Jadi kita just dry, dijemur aja. Sekarang kita coba lihat summary saya, ringkasan saya kenapa saya memilih Derma DX900. Yang seperti tadi saya share, sistem filter Cyclone dan HEPA sponge sehingga dapat mengunci debu kotor tetap di dalam tabung dan tidak keluar. Walaupun kelihatan simple filternya, tapi menurut saya cukup efektif. Dan yang paling penting sangat mudah dibersihkan dan di-maintain supaya tidak susah cari filter pengganti dan segalanya. Vakum ini saya sudah coba kuat, hasilnya memuaskan dan wattnya juga tidak terlalu tinggi, standar 600 watt. Memakai kabel, saya lebih memilih yang memakai kabel. Sempat saya mau hampir beli yang Xiaomi, saya lupa kodenya, tapi Xiaomi yang cordless, kalau nggak salah V9. Sesudah dipikir-pikir matang, kalau yang cordless itu atau wireless kan kalau sesudah dipakai setahun 2 tahun mungkin baterainya akan lemah, kita harus beli lagi baterai pengganti. Jadi menurut saya itu agak troublesome ya, agak ribet. Kalau yang kabel kan bisa bertahun-tahun, yang penting kita jaga ya. Tapi kalau yang kabel kan kita nggak perlu khawatir masalah baterai lagi. Dan ini cukup ringan karena kalau dibandingkan dengan yang DX700 kan beratnya dekat ke genggaman, dekat ke tangannya. Kalau yang ini kan dekat ke lantai di bawah, jadi bebannya bukan di atas, bebannya di bawah, jadi tidak terasa berat. Ini cuma 1,8 kilo, tapi waktu memakai vakum ini sama sekali tidak terasa beban. Mudah dipakai, tidak pegal. Dan desainnya slim, compact, mudah disimpan. Desainnya bagus, warnanya bagus, dan harga sangat terjangkau. Nah, ini beberapa points yang akhirnya saya memilih Derma DX900. Semoga sharing ini bisa membantu dan bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.